Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah proposal yang sudah kami buat, yaitu yang berjudul Perancangan Sistem Absensi Mahasiswa di Instansi Universitas Nurul Huda. Untuk mengetahui lebih lanjut materinya, kita simak video ini dan akan dipresentasikan oleh teman-teman kami. Baik, perkenalkan nama saya Aristianti. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Langsung saja. Absensi di sebuah lembaga Universitas Nurul Huda masih menggunakan sistem absensi yang manual, yang dimana pencatatan kehadirannya masih menggunakan daftar hadir berupa hardcopy. Sistem absensi digital yang akan dibuat untuk menangani kasus ini yaitu menggunakan kemajuan teknologi yaitu RFID. RFID memiliki kemampuan untuk memantau waktu kehadiran mahasiswa setiap pertemuan perkuliahan. Dengan perkembangan teknologi yang maju, RFID ini dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan yang biasanya dilakukan secara manual akan terbantu secara otomatis menggunakan sistem ini. Tujuan dari kami menyusun proposal ini untuk mengembangkan sistem informasi yang dapat mengelola kehadiran mahasiswa dan membantu proses perkuliahan yang mampu mempercepat waktu saat melakukan absensi kehadiran, sehingga mengurangi terjadinya human error data saat perekapan dengan absensi manual sebelumnya. Untuk manfaat penelitian ini bagi prodi yaitu agar dapat memberikan sebuah data yang valid dalam pengisian absensi kehadiran sehingga menyediakan data waktu kehadiran di akhir perkuliahan. Dengan alat ini tidak perlu lagi perekapan yang membuat lamanya suatu proses data karena semua sudah terekap dan tersimpan di dalam database saat absensi dimulai. Manfaat bagi mahasiswa yaitu agar dapat mempercepat waktu absensi kehadiran mahasiswa dan mengurangi tingkat kesalahan atau error data dengan sistem absensi sebelumnya, sehingga efektif data absensi perkuliahan. Yang ketiga, manfaat yang didapat bagi kami adalah menambah pengetahuan dari ilmu yang belum diketahui sehingga dapat dikembangkan pengetahuan ilmu baru tersebut. Baiklah, perkenalkan nama saya Deva Citra Arisma sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja tinjau pustaka bagian absensi. Absensi perkuliahan adalah proses pencatatan kehadiran mahasiswa dalam setiap pertemuan atau sesi perkuliahan di sebuah institusi pendidikan tinggi, seperti perguruan tinggi atau universitas. Tujuan dari absensi perkuliahan adalah untuk memantau dan mencatat kehadiran mahasiswa selama kuliah atau kegiatan akademis lainnya. Kedua, sistem RFID. RFID ini merupakan sistem teknologi yang menggunakan gelombang elektromagnetik atau radio untuk menyimpan data dalam bentuk kode unik atau tag antara tag dan pembaca RFID sesuai permintaan reader. Saat ini sistem ini merupakan sistem alternatif identifikasi personal yang aman dan nyaman. Penelitian terdahulu. Yang pertama, Rustan Muhammad Risan tahun 2019 dalam skripsi yang berjudul Rancang Bangun Sistem Absensi Mahasiswa Menggunakan Sensor RFID Berbasis Website. Tujuan dari peneliti ini yaitu membuat aplikasi sistem absensi yang akan mencatat data dan daftar kehadiran, waktu kedatangan, yang dapat dibuat secara sistematis dan terkomputerisasi dengan sensor RFID. Kedua, Fauziah N. Helmi Yulianti tahun 2017 dalam jurnalnya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Absensi Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Akademika STTC berbasis Radio Frequency Identification RFID menggunakan Arduino Uno R3. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk memanfaatkan teknologi semikonduktor yang saat ini pesat perkembangannya,
semikonduktor ini yang dapat membuat rangkaian terintegrasi dengan skala yang semakin besar. Metodologi perangkat keras. Laptop Asus TUF F15 yang berfungsi sebagai perangkat dalam memudahkan perancangan sistem. Kedua, mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor pada layar laptop. Ketiga, keyboard yang berfungsi untuk mengetikkan huruf per huruf yang muncul pada layar monitor laptop. Yang terakhir, hard disk berfungsi untuk menyimpan sebuah file pada laptop. Perangkat lunak. Adapun perangkat lunak digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut. Pertama, sistem operasi berfungsi untuk pengoptimalan akses basis data dan keluaran untuk meningkatkan kinerja sistem. Google Chrome yang berfungsi untuk mencari sebuah informasi data, mengakses, dan mengeluarkan sebuah informasi. Yang ketiga, Asta berfungsi untuk membuat rancangan diagram yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem. Yang terakhir, Microsoft Word berfungsi untuk membantu membuat pengolahan data. Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad Alfarizki Muzaki. Saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada rancangan. Ada rancangan flowchart. Flowchart adalah bagan yang menampilkan alir atau flow dari program atau sebuah prosedur sistem yang dibangun. Bagan air atau flowchart adalah bagan atau chart yang menunjukkan alur atau alir flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Berikut adalah flowchart dari rancangan sistem yang dibangun. Selanjutnya ada DFT level 0, juga dikenal sebagai diagram konteks, merupakan gambaran dasar keseluruhan sistem atau proses yang dianalisis. Diagram ini dirancang untuk menjadi tampilan atraksi, menunjukkan sistem sebagai proses tunggal atau hubungannya dengan entitas eksternal. Dalam DFT level 0 tersebut, user atau dosen memasukkan laporan data absen, laporan data jadwal, laporan data mahasiswa, dan laporan data kelas. Seperti gambar di bawah. Selanjutnya ada DFD level 1 atau Data Flow Diagram level 1. Proses pengelolaan absensi. DFD level 1 ini adalah diagram yang lebih rinci dari DFD level 0, di mana diagram konteks dekomposisi menjadi bagian proses, menjadi beberapa proses atau gelembung. DFD level 1 menyoroti fungsi utama yang dilakukan oleh sistem dan memecah proses tingkat tinggi dari diagram konteks menjadi subprosesnya. Jadi seperti yang ada di gambar ini, jadi DFD level 1 ini memecah proses dari DFD level 0. Selanjutnya, ada DFD level 2, proses pengelolaan absensi. Diagram yang lebih rinci lagi dari DFD level 1, di mana setiap proses pada DFD level 1 dipecah lagi menjadi subproses yang lebih detail. DFD level 2 memberikan detail yang spesifik tentang sistem atau proses yang dianalisis. Seperti dalam gambar di bawah ini, sebuah admin bisa menambahkan data atau menambahkan sistem, menambahkan data jadwal mata kuliah ditambahkan. Jadi lebih rinci lagi di DFD level 2 ini. Terus yang ketiga ada ERD. Entity Relationship Diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas dalam sebuah sistem atau basis data. ERD terdiri dari entitas objek, atribut, atau karakteristik dari entitas dan hubungan antara entitas tersebut. Selanjutnya, ada database. Sistem database pada dasarnya ialah sistem yang terkomputerisasi. Mempunyai tujuan utamanya ialah untuk melakukan pemeliharaan terhadap informasi dan juga membuat informasi tersebut tersedia saat dibutuhkan. Berikut database yang kami rancang seperti ini. Jadi ada database varchar, ada integer sesuai dengan nama-nama dari ID tersebut. Selanjutnya ada RDBM.
Dalam perancangan ada juga RDPM. RDPM adalah sistem database dalam konteks sistem belajar online. Kumpulan data yang disimpan dan saling berhubungan sehingga memungkinkan pengelolaan data dengan mudah. Dengan adanya database, sistem belanja online dapat bekerja secara efisien, memudah akses, penyimpanan, pembaruan, dan penghapusan data, serta menjaga keamanan data yang tersimpan. Seperti yang ada di gambar di bawah ini. Kesimpulan dari proposal ini adalah peneliti ini menunjukkan bahwa sistem absensi yang dikembangkan memberikan kemudahan dan kepraktisan bagi pengajar dan peserta didik. Sistem ini telah mengurangi human error secara signifikan, mempercepat proses waktu dan kehadiran, serta menghasilkan data waktu dan kehadiran yang lebih akurat. Selain itu, pengenalan sistem ini menghilangkan kebutuhan untuk menyerahkan catatan kehadiran siswa dalam bentuk kertas, sehingga mengurangi penggunaan kertas. Secara keseluruhan, sistem kehadiran ini mewakili solusi yang efisien dan modern untuk memanajemen kehadiran di lingkungan akademik. Sistem barusan yang kita jelaskan, kesimpulannya nanti mempercepat atau membuat efisien dalam proses pekerjaan absensi tersebut. Baiklah, itulah tadi presentasi proposal. Pemaparan proposal dari kelompok 4. Apabila ada salah atau kekurangan saat kami semua menyampaikan materi ataupun kata-kata yang kurang berkenan, kami dari kelompok 4 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.